Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ruslan, calon guru penggerak angkatan keempat Kabupaten Sinjai. Pada kesempatan ini, saya akan mempersembahkan aksi nyata, yaitu pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional dalam bentuk aksi nyata di dalam proses pembelajaran di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita bersama-sama berdoa dulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Doa. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita baca bersama doa dipimpin oleh Al-Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Beri salam pada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, saya harap semuanya berhenti dulu beraktivitas. Semuanya berhenti. Perbaiki posisi dulunya. Jangan bersandar di kursi. Ya. Perbaiki posisi duduk. Jangan bersandar di kursi. Kemudian kedua tangan diletakkan di paha, ke bawah. Tangannya diletakkan di paha masing-masing. Jangan rileks ya, jangan tegang. Nah, setelah itu sebentar dengarkan apa-apa dari saya. Kalau saya mengatakan hirup udara melalui hidung. Kemudian lepas lagi melalui hidung secara perlahan-lahan. Bisa dimulai? Bisa. Sekarang semuanya menghirup udara lewat hidung. Tarik nafas. Lepas pelan-pelan. Tarik lagi nafasnya. Lepas perlahan. Tarik lagi nafas. Lepaskan perlahan melalui hidung. Sudah. Bagaimana perasaannya? Enak ya? Langsung relax. Ya, jadi anak-anak sekalian, ini namanya teknik stop. Jadi kalau kita dalam keadaan kaldu, susah untuk fokus belajar, kita belajar berlatih stop seperti ini. Tadi berhenti, semua aktivitas dihentikan. Kemudian tarik nafas dalam-dalam, lepas secara pelan-pelan. Akhirnya kita akan merasakan suasana yang relax. Ya, oke, baik, anak-anak sekalian. Sekarang siapa yang bisa mengingatkan kita kembali materi pelajaran sebelumnya, yaitu kebutuhan? Apa itu kebutuhan? Oke, silakan. Ayo. Kebutuhan secara rohani maupun jasmani bagi manusia. Oke, kasih yang dulu. Jadi kebutuhan itu menurut kaidah adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Ya, sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Yang kalau tidak dipenuhi itu bisa mengganggu kelangsungan hidup. Ya, kebutuhan. Apakah semua kebutuhan itu bisa dipenuhi? Tidak. Tidak. Kenapa kira-kira? Karena Ada lagi? Ada? kelangkaan. Ada kelangkaan barang, langka barangnya. Maka pembelajaran kita hari ini adalah tentang kelangkaan. Nah, apa tujuan pembelajarannya? Satu, ya, kalian dapat menjelaskan pengertian kelangkaan. Ya, peserta didik dapat menjelaskan pengertian kelangkaan. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi, ya. Kalian dapat mengidentifikasi faktor penyebab kelangkaan.
Nah, inilah kedua tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Nah, sekarang siapa yang bisa menyebutkan jenis barang dan jasa yang saat ini sedang langka? Oh, satu orang. Oke, silakan. Rizky Tidya. Minyak, Pak. Minyak goreng, betul, ini yang dibutuhkan ibu-ibu. Apalagi yang langka? Pupuk. Gas. Iya, gas ya. Biasanya orang apalagi menjelang ya lebaran itu gas itu menjadi langka. Apalagi pupuk. Ini yang petani ini musim tanam, tiba-tiba langka pupuk. Apalagi? Ya bensin, bahan bakar, betul. Bahan bakar, BBM itu juga sedang langka. Ya, minyak tanah sudah tidak ada. BBM langka. Jadi itu adalah barang dan jasa yang sekarang ini saat ini sedang mengalami kelangkaan. Nah, apa faktor penyebab terjadinya kelangkaan ini? Itulah yang akan menjadi bahan diskusi kita pada hari ini. Sekarang kita bagi kelompok. Untuk kelompok yang minat masak-masakan, kan tadi? Angkat tangan. Ini ya, ini kelompoknya dia senang masak-masak. Maka tugasnya adalah tadi ya, tugasnya mengidentifikasi faktor penyebab kelangkaan minyak goreng. Nah, tadi yang minat kesehatan, ini yang ada minat kesehatan. Faktor penyebab kelangkaan tabung oksigen. Yang minat pertanian, faktor penyebab kelangkaan pupuk. Oke, silakan nanti sekalian diskusikan dengan teman kelompoknya. Bapak beri waktu 30 menit dari sekarang. Setelah itu masing-masing kelompok melakukan presentasi. Silakan dikerjakan. Silakan diskusikan. Sudah? Ini sudah? Sudah? Oke, karena semuanya sudah selesai, diskusi kelompoknya sudah selesai, maka sekarang saatnya kita ekspresikan aksi kita melalui pemaparan hasil diskusi masing-masing kelompok. Oke, kita yang mewakili kelompok minat yang suka masak-masak. Ini kelompok ini. Satu orang. Yang lain perhatikan ya. Oke, sekarang yang lain perhatikan namanya. Silakan berdiri, kemudian sampaikan hasil diskusi kelompoknya. Coba perhatikan. Ya, kita dengarkan dulu. Semuanya fokus ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyebab kelangkaan minyak goreng di Indonesia itu ada 4 faktor. Pertama, naiknya harga minyak nabati. CPO atau crude palm oil merupakan salah satu jenis minyak nabati yang paling banyak diminati oleh masyarakat dunia. Akibat kenaikan CPO, produsen minyak goreng lebih memilih penjual minyak goreng ke luar negeri dibandingkan ke dalam negeri. Yang kedua, pemerintah mencanangkan program B30. Penyebab kedua yang terjadi adalah kewajiban pemerintah terkait dengan program B30. Program B30 adalah program pemerintah untuk mewajibkan pencampuran 30% diesel dengan 70% bahan bakar minyak jenis solar. Yang ketiga, pandemi COVID-19 belum usai. Kondisi pandemi 19 yang belum selesai juga menjadi salah satu penyebab kelangkaan minyak goreng. Yang keempat, proses distribusi dan logistik. Hal penting juga tak lepas dari produsen minyak goreng yang hanya ada di beberapa daerah saja. Itu saja yang faktor penyebab kelangkaan minyak goreng. Sekian dan terima kasih. Oke, kasih los. Luar biasa. Ya, masak-masak luar biasa.
Oke, sekarang kelompok wah ini yang minat kesehatan, menjadi tenaga kesehatan. Oke, satu orang mau pilih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Faktor penyebab kelangkaan tabung oksigen yaitu yang pertama karena lonjakan COVID-19. Yang kedua itu produksi oksigen kian menurun. Yang ketiga penjualan oksigen naik drastis. Yang keempat perubahan iklim secara ekstrim. Kendala proses pendistribusian oksigen lantaran minimnya produksi di daerah dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di Jawa. Selain itu, mayoritas rumah sakit menggunakan oksigen dalam bentuk tabung. Ini membuat adanya indikasi kekurangan hingga langkanya tabung oksigen. Karena formatnya rumah sakit banyak yang menggunakan tabung karena tambahan kamar-kamar darurat sehingga tidak pakai oksigen yang liquid. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa. Oke, yang terakhir kelompok ini yang pemerhati pada di bidang pertanian ini. Oke, silakan satu orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan aktivitas kami yaitu faktor penyebab kelangkaan pupuk di Indonesia. 1. Ketergantungan petani pada pupuk anorganik. 2. Pemupukan yang tidak berimbang dan tidak sesuai dengan aturan yang diterapkan oleh pemerintah. 3. Motivasi petani dalam berusaha tani dengan adanya kelangkaan pupuk bersubsidi adalah tinggi. 4. Petani yang tidak bertanggung jawab. 5. Terdapat perbedaan yang nyata pada tingkat produktivitas usaha tani. Ya itulah presentasi dari kelompok kami tentang faktor penyebab kelangkaan pupuk. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ternyata kalian semua luar biasa ya, luar biasa hebatnya. Kalian bisa mengidentifikasi faktor penyebab kelangkaan minyak goreng, kelangkaan oksigen dan juga kelangkaan pupuk. Ya, ternyata ada faktor penyebab kelangkaan itu. Nah, sekarang anak sekalian, saya kira semuanya sudah melakukan diskusi dengan baik dan semuanya luar biasa ya, hebat. Ini kalian harus tingkatkan kerjasama dalam diskusi itu sangat penting ya. Kemudian kedisiplinan dalam menyelesaikan tugas itu juga sangat penting ya. Nah sekarang siapa yang bisa memberi kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini? Apa itu kelangkaan? Oke, satu orang. Siapa? Kelangkaan? Siapa? Kailah, silakan. Keadaan atau scarcity yang merupakan suatu keadaan di mana sumber daya yang dibutuhkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya tidak seimbang dengan sumber daya yang tersedia saat ini. Oke ya. Jadi kelangkaan itu jumlah yang dibutuhkan banyak, sementara stok yang tersedia sedikit. Sehingga terjadi kelangkaan. Oke, tadi faktor-faktornya banyak. Kalian sudah bisa tadi menyebutkan faktornya ya. Nah, sekarang di akhir pembelajaran kita, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, mungkin ada yang bisa memberikan refleksi tentang pembelajaran kita hari ini. Ya, bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran ini? Apakah kalian senang? Kalau senang, kenapa kalian senang? Apakah materinya menyangkut kehidupan sehari-hari? Atau senang dengan diskusi? Kalau lagi tidak senang, lagi tidak mood, apa penyebabnya? Oke, silakan satu orang. Siapa? Yang mau pilih lagi? Tadi sudah perempuan, sekarang lagi-lagi ada yang mau? Yusuf, silakan Yusuf. Bagaimana perasaannya mengikuti pembelajaran hari ini? Senang, bahagia? Ya, saya mewakili teman-teman yang ada di kelas ini, mewakili teman-teman yang ada di kelas ini pada saat mengikuti pembelajaran, yaitu pembelajaran ekonomi, merasa senang dan bahagia karena bisa saling bertukar pendapat, yaitu berdiskusi dalam hal
berdiskusi pembelajaran pada hari ini. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, close. Yang jelas hari ini kalian senang ya? Bahagia? Oke, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan situasi dan kondisi ini bisa kita pertahankan sehingga pembelajaran kita ke depan akan jauh lebih baik dan lebih bagus dibandingkan dengan pembelajaran kita hari ini. Oke, anak-anak sekalian, saya ingatkan sebelum kita tutup, saya ingatkan untuk materi selanjutnya itu yang akan datang, pertemuan berikutnya adalah kita akan belajar tentang biaya peluang. Oleh karena itu, sampai di rumah sebentar, anakku harus cari materinya di Google, googling apa itu biaya peluang. Bisa juga baca bukunya. Kemudian kita kembali akan berdiskusi pada pertemuan yang akan datang. Baik, saya kira untuk pertemuan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Sekian, tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan dipraktekkan di kelas itu menyangkut tentang perencanaan pembelajaran yang berbasis atau berdiferensiasi dan sekaligus terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Memang pada tahap penyusunan rancangan pembelajaran ini, RPP ini, kesulitan saya adalah pada saat memetakan minat dari peserta didik atau murid. Kemudian kesulitan berikutnya adalah mengidentifikasi jenis kompetensi sosial dan emosional yang harus saya latihkan pada saat proses pembelajaran berlangsung di kelas. Nah, dalam pelaksanaannya, tadi pada saat pelaksanaan tadi, saya bersyukur bahwa ternyata apa yang menjadi harapan saya itu bisa terwujud di kelas. Anak-anak bisa belajar secara antusias dan merespon semua tugas-tugas yang diberikan dengan baik. Akhirnya mereka bisa berdiskusi dengan baik, mereka bisa menikmati pembelajaran hari ini dengan suasana perasaan yang senang dan bahagia. Dan saya kira itu adalah harapan kita semua sebagai seorang guru, yaitu pembelajaran yang berpihak kepada murid. Ke depan, yang saya akan lakukan ke depan adalah tentunya kondisi seperti ini akan saya pertahankan dan saya lebih tingkatkan lagi agar pembelajaran yang berpihak kepada murid ini betul-betul dapat mewujud dalam konteks realitas faktual di kelas maupun di lingkungan sekolah. Sekian dari saya, salam bahagia, salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.